Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jonathan Karen Medero dan di sini saya akan memberikan proses yang saya sudah lakukan dalam create Rollerball game. Oke, di sini saya akan share screen untuk game project saya. Oke, teman-teman. Nah, di sini yang saya lakukan adalah progres-progresnya yaitu adalah collectible items, enemy, lalu ada dynamic box, lalu ada collider dan juga um, nav surface, nav mesh ya. Dan juga saya ada tambahkan canvas. Hal pertama yang saya lakukan adalah untuk membuat collectible items yaitu saya pencet di bawah hierarki grab NT. Selesai grab NT, saya masukkan ketik pickup parent untuk dia punya parent. Lalu setelah itu saya klik kanan eh klik kanan di pickup parent, lalu create 3D object, lalu masukkan cube karena saya mau masukkan pickup itemsnya adalah cube. Setelah saya buat cube, saya gantikan namanya pickup. Lalu di sini yang saya lakukan adalah saya kasih naikkan em, collectible item saya di 0,5 biar dia di atas ground. Lalu rotationnya saya bikin semuanya 45. Dan scale-nya untuk ukurannya saya bikin 0,5. Nah, di sini hal berikut yang saya lakukan adalah saya membuat script yaitu caranya ya adalah add component, lalu scroll ke bawah, lalu new script. Selesai new script, di sini ada tulis rotator. Setelah itu, em, hal yang Anda buat di rotator adalah pertama pasti di sini akan muncul void start. Di situ saya hapus void start saya. Lalu saya cuman pakai void update. Di sini saya di void update transform rotate new vector sebagai penggerak yang akan buat dia putar yaitu dalam skala 15, 30 dan 45. Nanti dikalikan dengan time delta time. Nah, kenapa void update? Karena kalau misalnya void update dia akan terus-menerus looping. Terus-menerus looping pada setiap frame. Oke, lanjut. Setelah itu yang saya lakukan adalah saya menambahkan semuanya yaitu total. Oh ya, setelah itu yang saya lakukan adalah saya ke aset, lalu klik kanan, lalu create folder, folder namanya prefab, lalu habis itu saya klik yang pickup ini, saya masukkan ke dalam prefabs. Nah, kenapa? Karena saya ingin membuat suatu material, yaitu material untuk collectible items. Makanya saya masukkan di prefabs sini. Dan fungsi apa? Dengan fungsi agar apabila saya mau ingin buat collectible items yang lebih banyak, saya tidak perlu mau setting satu-satu. Nah, di collectible items ini, yang saya lakukan adalah saya add component, lalu tulis rigid body, lalu di sini saya masukkan mass-nya atau beratnya sebanyak 1, lalu drag-nya 0, angular drag-nya 0,05, dan di sini saya buat is kinematic. Nah, is kinematic. Kembali lagi di prefabs. Nah, di sini hal berikut yang saya lakukan adalah di material. Untuk material, saya klik kanan, lalu saya cari saja di create, lalu saya klik material. Selesai Anda klik material, hal ini yang akan terjadi. Nah, ini output yang akan dilihat seperti begini. Nah, di sini saya ingin warnanya untuk jadi warna kuning. Saya pencet di sini, lalu saya ubah kuning. Atau terserah teman-teman ingin mengubah ke warna apa saja. Setelah itu, teman-teman tinggal tarik, lalu kasih ke teman-teman punya pickup. Nah, selesai. Selesai.
prefab Anda atau collectible Anda sudah jadi. Lalu selesai itu Anda sisa um, klik pickup, lalu CTRL D untuk duplicate. Duplicate, dan Anda bisa atur dimanapun Anda ingin collect item tersebut. Oke, itu untuk pickup item. Lalu, hal berikut yang saya lakukan yaitu saya setting di playernya untuk dapat pickup item. Dan juga untuk setting dalam canvas yang sudah saya bikin. Lalu untuk di player controller, di sini yang saya lakukan adalah um, set context, WinText object. Lalu juga saya tidak lupa dengan using TMP Pro, dia punya library. Lalu saya masukkan public text pro UGI context dan public game object WinText object. Nah, berikutnya saya masuk private integer count biar dia menghitung secara integer. Lalu di void start atau di step awal atau di frame awal saya memasukkan koin sebanyak 0 karena belum mulai. Setelah itu yang saya lakukan adalah saya membuat private void, saya membuat field baru yaitu private void set context. Nah, di sini dia punya formula context.text sama equals count sama dengan ditambahkan dengan count to string. Nah, di sini if count lebih besar sama dengan 16, maka yang terjadi adalah WinTextObject dot set active true, WinTextObject dot get component, lalu text mesh pro UGI, text hal yang akan muncul adalah you win, atau kita berhasil memenangkannya karena kita dapat mendapatkan semua collectible item. Nah, di sini juga yang saya lakukan adalah saya menambahkan private void on trigger enter, yaitu untuk pickup itemsnya, yaitu saya bikin if other game object compare tag pickup other game object aktif count sama dengan count plus 1. Oke, dari situ lalu di sini kita lanjut lagi ke dalam pickup. Di sini ada beberapa yang saya ingin tambahkan. Saya ingin men-tag pickup. Caranya gimana? Di samping tag ini jet lalu add tag, lalu di teks bawah sini Anda sisa tambah plus ini, lalu tulis pick up. Lalu akan tersave di sini, lalu kembali lagi di pick up, lalu di tag Anda pencet yang pick up. Oke, mungkin begitu saja untuk collectible items. Nah, hal berikut yang saya lakukan adalah di ground saya tambahkan nav mesh surface. Yaitu caranya adalah add component, lalu Anda ketik nav mesh surface dan dia akan muncul. Nah, untuk teman-teman yang tidak dapat menemukan nav mesh surface, Anda bisa dapat ke window. Lalu dari window itu Anda pergi ke package manager. Lalu di bawah package manager ini ada plus, lalu install package by name, lalu Anda tulis nav mesh surface. Kalau sudah install, berarti baru terinstall di Anda punya Unity atau enggak ini AI navigation. Lalu dari ground ini yang saya lakukan adalah saya bake agar navmesh-nya dia punya mapnya bisa ke semuanya. Nah, di situ tadi di awal di pickup parent, kenapa saya tambahkan kinematic, saya kasih centang agar di ground ini untuk navmesh-nya, untuk mappingnya, agar enemy tidak dapat mengkolek collectible items yang saya sudah sediakan. Nah, di sini hal berikut yang saya lakukan adalah buat kanvas. Saya buat kanvas untuk teks konteks dan juga untuk teks saya menang. Nah, di sini yang saya lakukan adalah
Bagaimana cara untuk menambahkan kanvas di plus? Habis itu UI ke kanan, text mesh pro. Pertama bisa kanvas, selesai kanvas, di bawahnya Anda klik kanan, lalu UI lagi, habis itu text mesh pro. Nanti dia akan muncul seperti begini. Nah, dari hal ini, untuk konteks, di situ saya tulis konteks, lalu saya bisa ubah ke bold, italic, atau underline. Dan juga size dan juga dia punya font Anda bisa ubah. Vertex dan segala macam itu. Da- Dan juga sama dengan win text-nya. Sama. Oke, kembali lagi. Oke, kembali lagi. Nah, di sini yang saya lakukan seperti tadi, Anda pencet di player, lalu Anda atur di controller kontrol player controller, lalu di sini win text objeknya Anda eh, pencet di canvas, lalu Anda pencet win text, lalu tinggal add and drop. Taruh, tak. Dan juga sama dengan konteksnya di sini. Tak, selesai. Hal itu yang Anda dapat lakukan. Selesai itu selesai. Hal berikut yang saya lakukan adalah membuat enemy atau AI. Nah, AI ini caranya adalah di bawah hierarki, create empty, selesai create empty, Anda tulis enemy. Selesai itu, Anda klik kanan di sini, di enemy, lalu 3D object, lalu cube. Selesai masukkan cube di dalam, Anda bisa atur cube-nya sesuai apa yang Anda ingin mau. Lalu scale-nya kalau saya 0,5 banding 1 banding 0,5. Nah, di sini hal berikutnya adalah di enemy, di parent class, saya add component, lalu add mesh, nav mesh agent. Lalu di sini saya lakukan speed, angular speed, acceleration yang saya ganti. Area mesh, everything. Dan juga di sini saya menambahkan enemy movement untuk pergerakan pada enemy. Nah, untuk enemy movementnya ini yang saya lakukan. Yaitu pertama saya tambahkan library Unity using sorry Unity Engine AI dan lalu public class enemy movement. Di sini di dalamnya saya tambah public transform player. Sorry. Lalu private nav mesh agent dan lalu nav mesh agent. Oke, hal berikut yang saya lakukan adalah di void start saya tambahkan nav mesh agent, lalu get komponen nav mesh agent dan update. Oke, di sini yang saya lakukan adalah oh, mana tuh? Di void update untuk setiap frame, saya masukkan if player tidak sama dengan null. Di sini masuknya saya ketik nav mesh agent, lalu saya ketik set destination, destination pada player position. Jadi dia akan mengejar pada player. Setelah itu, untuk player ini saya tarik player dan masukkan di player sini. Nah, jadi player akan dikejar oleh enemy.
Dan di enemy body ini, em, yang saya lakukan adalah saya cuman ubah dia punya skill dan dia punya position. Lalu di situ yang saya lakukan adalah saya ganti warna. Ganti warna dengan cara di material. Sama seperti tadi, saya create, lalu material, klik, terus hasil enemy, lalu saya cuman tinggal ganti dia punya warna. Dia punya warna, lalu saya tarik ke enemy. Oke. Setelah itu, yang saya lakukan adalah saya balik lagi ke player, saya balik ke player, lalu saya ubah juga di player controller untuk enemy. Oh ya, saya tambahkan using Unity Engine AI sama UI. Lalu di situ ya, berikut yang saya lakukan adalah, nah, untuk tambahan di set konteks apabila saya menang, yang saya akan lakukan adalah destroy enemy. Jadi kalau misalnya saya sudah mengumpulkan 16 enemy yang tadinya mengejar-ngejar saya, akan hancur. Dan hal berikut yang saya lakukan adalah on collision enter. Di sini saya taruh collisionnya compare enemy tag-nya enemy. Lalu di situ saya lakukan akan destroy game object, yaitu destroy untuk saya player. Jadi di sini win text object game object saya aktif, saya aktifkan lalu win text object get component di test mesh pro UGI. Teks yang akan ditampilkan apabila saya mati adalah you lose. Oke. Kembali lagi. Selesai itu, yang saya buat hal berikutnya adalah saya membuat collider atau pembatas-pembatas. Pembatas-pembatas ini saya buat ada cube, ya, ada cube. Saya sisa tambah-tambahkan saja. Lalu kalau misalnya Anda mau warnakan cube Anda bisa di material klik kanan lalu create sama kayak tadi di material terus ganti warna. Saya cube lalu di sini yang saya ubah-ubah hanya dia punya scale dan juga Anda kalau ingin mengubah dia punya rotation juga bisa, position bisa tergantung selera pada masing-masing teman-teman. Kalau di sini saya buat hanya 4 untuk collider untuk sebagai visualisasi saja. Nah, kalau selesai itu saya menambahkan box yang dapat bisa bergerak atau bisa ditabrak, yaitu dynamic box. Di dynamic box ini saya tambahkan rigid body, lalu di sini saya tambahkan use gravity, massnya saya tambah dan massnya saya kurangi 0,2 untuk dia punya beban agar bisa ditabrak dan bisa bergerak, dan juga saya tambahkan nav mesh obstacle center 0,00 dan size-nya 111 threshold dan segala macam. Saya juga buat materialnya sama kayak seperti tadi, lalu saya tarik dan saya masukkan di dynamic box. Oke, dari hal ini di sini saya akan menampilkan output yang sudah saya buat untuk game ini. Di sini yang saya lakukan adalah saya akan memenangkan game ini untuk menampilkan saya menang win. Oke, kita play run. Oke, kita akan tunggu domainnya.
Oke, kita akan masuk. Ya, minta maaf teman-teman. Saya jatuh. Kita kembali lagi. Oke. Di sini saya bisa. Nah,